Oke ya, jadi saya berikan link kepada kalian. Nah, ada isinya untuk melihat catatan dari Bisaji Simulation Level. Kalian harus bedakan dalam Bisaji itu, sebetulnya Bisaji itu ada beberapa application. Yang pertama itu modeler ya, kemudian ada studio, terus ada yang paling advance tuh ya. Nah, karena saya merasa bahwa kayaknya kalau untuk kita saat ini kita mungkin nggak terlalu perlu sampai ke studio, itu udah canggih. Kita belajar modeler aja, menggunakan BPMN yang kamu sudah buat, lalu kita akan simulasikan. Ya, nah saya ada penjelasan sedikit dulu ya sebelum kita masuk ke dalam kasusnya. Jadi kita harus pahami di dalam menu Bisaji Modeler ya, ini yang modeler yang dipakai ya. Itu kita ada fitur untuk simulasi, tapi ini harus versinya Pro ya. Tapi saya berharap kalian tetap pakai ya. Nah, jadi simulation level itu sebetulnya kalau nanti ke menu simulation, nanti kalian akan bisa melihat ada proses 4 tahap ya. Ada validasi proses, ada analisis waktu, ada analisis resource ya. Ini kan kalian udah ngambil manajemen proyek ya, kebayang ya. Jadi resource itu siapa? Orang-orang yang ngerjain. Barang, peralatan, tergantung apa yang kita pakai ya. Terus ada kalender analisis. Jadi ini kayak kita lagi ngecek satu aktivitas itu bisa nggak kita kerjakan gitu. Dan nanti hasil dari simulasi ini kamu akan mendapatkan laporan statistik yang bisa kita analisis lebih lanjut lagi ya. Oke. Nah, level ke-1 proses validation ini ngapain? Kita akan mengevaluasi struktur dari proses diagram. Nah, biasanya kita di sini akan mencari error, ya. Kalau error biasanya misalnya gini nih, yang saya suka temui itu, kamu bikin diagram tapi nggak nyambung, ya. Jadi si panahnya tuh nggak nempel ke tesnya atau apa itu biasanya sebetulnya pas lagi kamu tutup juga udah komplain dia, ya. Oke. Nah kita tapi akan memvalidasi dulu ya untuk prosesnya. Dipastikan ya bahwa semua pet itu nih ya, semua pet itu udah nyambung gitu ya. Itu biasanya nanti akan kelihatan. Oke. Nah, nanti kita masuk ke tahap 2. Tahap 2 itu time analysis ya. Time analysis itu berarti apa? Setiap dari elemen yang kita bisa set waktunya, kita akan tentukan waktunya. Gitu ya. Misalnya tadi kalau masak makanan butuh waktu 10 menit misalnya, atau 15 menit. Nah, kayaknya 10 menit itu udah cukup sih. Kalau benar ada chef kan, dia biasanya udah siap bahan, gitu ya. Jadi tinggal sang-sang gitu kan ya, 10 menit lah gitu ya. Nanti kita bisa taruh si 10 menit itu ke pekerjaan si chef tadi, gitu. Ya, kebayang ya, mudah-mudahan ya. Nah, nanti untuk setiap dari titik itu, kita akan tentukan waktunya, dan kita juga akan memastikan ya arrival order ya. Jadi kalau kita ngomongin sebuah restoran ya, saya pengen kamu membayangkan dengan nyata ya. Kalau kamu berada di sebuah restoran, kamu akan melihat customer datang muncul dari pintu masuk ke dalam restoran. Kalau nih kamu benar-benar saya suruh ngerjain manual, apa yang kamu kerjain? Kamu berdiri di situ, ngamatin, customer datang, berapa lama sekali. Gitu. Misalnya customer 1 datang jam 10, pas buka nih restorannya. Terus customer 2 datangnya jam 10 lebih 5. Customer 3 datangnya jam 10 lebih 20. Customer 4 jam 11 lebih 3, misalnya gitu. Nah, kalau ngerjainnya manual caranya gitu. Ya, jadi satu-satu gitu ya. Itu sebenarnya kerjaan anak teknik industri ya, saya kasih tahu ya. Anak teknik industri itu salah satunya ngerjain kayak gitu. Jadi karena saya dulu juga pernah ngajar teknik industri. Nah, jadi kamu tuh kerjanya menentukan itu. Arrival, berapa lama durasi gitu ya, dan lain-lain ya. Nanti ini you will see we can actually set that up gitu ya di dalam sistem kita. Oke. Nah, kalau udah langkah kedua ini dikerjakan, time-nya kita kerjain resource. Ya, nah resource berarti kita harus sebetulnya harus langkahnya gini. Ini belum ke ini ya.
nanti ini ada lagi lah, biar tahu dulu lah levelnya ya. Yang resource itu nanti di mana kita menentukan resource-nya siapa aja, lalu resource ini tersedia berapa lama waktunya gitu ya. Oke, dan terakhir ada kalender analisis. Nah, kalender ini berarti waktu kerjanya. Nah, kenapa? Kenapa itu dilakukan? Karena kita bisa melakukan simulasi, misalnya nih, kita ngelakuin simulasi selama 30 hari gitu. Tapi satu hari cuma bisa ngerjain 8 jam gitu. Maksudnya si waiternya kan cuma kerja 8 jam atau 6 jam, berapalah terserah gitu ya. Ditentuin aja. Nah, jadi berarti kalau misalnya dia dapat order banyak, then something will happen to the system, to the process. Ya, nanti kita bisa tentukan kalendernya. Jadi kalau kalian yang udah pernah ngambil manajemen proyek, harusnya udah semua ya, kita harus nge-set kalender kan, jam kerjanya, hari kerjanya, dan lain-lain. Ya, baik ya. Nah, ini ada contoh kasus ya, misalnya untuk lebih mensimulasikan ini ada emergency attendance process ya. Jadi di dalam sebuah, ini saya bisa geser ke kanan. Ini kanannya nggak kelihatan. Nggak bisa geser. Oh, ini aja ke kiri. Oke, nah jadi emergency attendance process berarti ada call center nerima laporan emergency. Pada saat menerima, call center agent memasukkan detail dari orangnya, ya ininya apa, gejalanya dan lain-lain. Kemudian nanti pada saat menerima report ada nurse yang mengklasifikasikan, dikasih warna hijau itu tidak parah, yellow medium, red parah gitulah ya. Jadi ini kayak lagi kondisi COVID nih sekarang. Oke, kemudian kita akan kasih prioritas berdasarkan ini, ya. Lalu kalau emergensinya green atau yellow, prosesnya selesai. Begitu respon tim datang pada saat emergency. Kalau red itu berarti nanti ada ambulan dulu, nge-transfer, ada nurse harus ngegendong dulu, nyelesain paperwork, gitu. Kemudian nanti begitu sampai ke hospital ada yang admission, baru dikasih medical assistance. Nah, gambarnya lebih kurang kayak gini yang mereka buat. Ternyata saya nggak bisa ngecilin ya, coba. Bisa nggak sih? Malah pergi kemana? Sorry. Jadi saya balik lagi ke sini. Ya udahlah, ini susah lihatnya ya sebetulnya, bentar. Nah ya, jadi ini start di call center, lalu dia nerima. Nah kamu perhatiin ya, ini yang bagus nih. Jadi udah langsung kata kerja, udah nggak ada aktor. Oke, I hope sekarang kamu menyadari soal hal ini. Ya, terus nanti si nurse ngapain? Dia mengklasifikasikan triage. Kemudian nanti di sini ada dia pergi kemana? Ke quick attention vehicle, ya kendaraan. Nah kalian perhatikan, ini tuh fungsinya merging and atau splitting. Oh ternyata ini nggak apa-apa. Yang berarti kalau yang regular ini nggak harus pasangan, yang berpasangan yang ini. Ya biasanya harus berpasangan. Terus nanti dia tentukan mau kemana, yellow, green, atau red. Nah kalau yellow atau green ini udah habis ini cuman sampai ke tempat pasien selesai. Ya. Kalau yang merah gimana? Kalau yang merah berarti ambulan, hanya ya. Ambulan ngejemput. Terus si nurse-nya mastiin paperwork-nya tadi dikerjain. Lalu udah dua-duanya beres, baru di hospital nerima gitu. Ya. Jadi lebih kurang kayak gitu. Nah, ini akan sekarang rencananya ini mau dianalisis untuk mengurangi pelayanannya gitu, waktunya jangan terlalu lama ya. Oke, sekarang kita berangkat ke apa yang dilakukan. Oke, level 1 ya. Level 1 itu validasi ya. Jadi tadi saya udah cerita sedikit validasi. Waktu validasi nanti akan ngecek gateway-nya benar nggak, sinkron nggak, message-nya sinkron nggak. Terus ada probabilitas ini terutama untuk arrive untuk gateway ya. Ada yang harus di-set probabilitas. Oke. Kemudian routingnya berperilaku sesuai yang diharapkan enggak. Kalau misalnya ada error dia akan keluarin warning kepada kita. Ya, dan di Saji itu bisa real time animation. Oke, nanti ada hasilnya.
Oke, biasanya input yang harus kita kerjakan di level ini ya, itu ada beberapa hal di sini sebagaimana yang tertulis ya. Jadi yang pertama itu yang kamu harus tentukan adalah max arrival count ya. Jadi berapa banyak kedatangannya. Jadi saya sih menyarankan kita pakai angka yang lumayan gede ya supaya angka statistiknya bisa keluar. Ya kalau terlalu sedikit nanti nggak keciri 1 gitu, cuma 1 ya nanti nggak keciri ya. Jadi kita bisa nentuin dulu max arrival count. Nah nanti di sini ada caranya, ada lambang ini, kamu tinggal masukin. Terus kalau udah diokein, oke ya. Oke, itu yang pertama ya. Kedua gateway ya. Nah gateway itu kalau ada gateway kayak gini, kita bisa ngeset ya. Setiap kali ada gateway, kita akan menentukan probabilitasnya. Ya, probabilitasnya kita bisa tentukan kok, boleh ya. Yes, no, atau apa ini jadi cabang yang mana? Kalau misalnya kamu ada 3 cabangnya, berarti kamu ada 3 kemungkinan. 1 pergi ke sana, 1 pergi ke sini, 1 pergi ke sini. Ya, buat apa tujuannya? Supaya lebih nyata dong. Ya, lebih nyata dong. Oke, jadi kamu harus split si 100% itu ke cabang itu. Terserah sih, lihat aja yang kemungkinannya paling gede gitu ya. Dan kalau dalam kasus nanti kalian real, itu kamu harus logis ya. Saya pengen kamu logis, oke? Logis walaupun mungkin kamu nggak menyentuh kasus nyatanya benar-benar, ya. Bentar ya, saya lihat kamu kasusnya gimana ya. Saya ngebayangin nih misalnya. Nah, misalnya si Deviana nih, katanya pembayaran otomatis di Pascal Hypersquare. Nah, kamu nanti ada cabang error atau langsung ke proses, bisa kan? Nah, kan error 5% misalnya. Boleh gitu ya. Nanti contohnya kelompok Deviana kayak gitu ya. Terus saya kasih contoh lain dan oke, kasir check out ya. Nih kasir check out si Dea nih. Boleh misalnya pas lagi check out kertasnya habis gitu. Boleh ya, kan kamu menghayal gitu ya, menghayal dulu. Nah nanti kamu boleh kasih chance itu berapa persen, oke ya, mudah-mudahan kamu kebayang ya. Ini jadi ini nanti harus kita tentukan caranya, kita ngeklik ini ya. Nanti saya demoin ya, cuman maksudnya saya pengen go through this first ya. Oke, lalu udah gitu nanti kita bisa run simulation. Sebetulnya kita harus ngeklik run simulation nanti supaya bisa masuk ke sini. Kalau enggak dia nggak mau masuk menu ini, ya. Oke. Ini saya skip dulu. Seharusnya sebetulnya nanti ini belakangan, tapi biasanya kalau kita pengen iseng doang ngejalanin juga bisa sih untuk ngecek ada yang enggak. Ya. Oke. Ini saya nggak terlalu. Nanti kalau misalnya kamu berhasil ya nanti akan keluar nih angka-angka ini. Ya. Kayak gini nih keluar. Dan nanti ada hasilnya seperti ini. Ini saya belum ngomongin itu loh, belum ngomongin resource, ini baru validation. Oke, baik ya. Ini rasanya saya nggak akan ini ya, boleh. Nah ini kayak yang tadi saya bilang tuh, contohnya ambil aja 1000 lah, jangan terlalu sedikit nanti jadi datanya dikit gitu. Ya, terus, nah ini kan ada probability dia karena red green itu dia bikin probabilitas. Terus, jadi kamu nanti boleh lihat lagi sendiri ya ke sini ya, untuk melihat contoh. Tapi kalau menurut saya sih nggak terlalu susah sih. Ya ini juga settingnya juga cukup mudah. Cuman yang penting logikanya. Ya ini nanti bisa lihat analisisnya. Apa ngelayanin apa. Nah, yang di sini itu biasanya ini adalah step-stepnya nih. Ini step-stepnya. Ya. Nah, ini soalnya nggak ada resource-nya, belum masukin resource. Oke. Baik ya, rasanya saya nggak usah jelasin ini. Nanti kamu bisa lihat. Nah, sekarang kita masuk ke yang kedua. Kita akan masuk ke throughput time analysis. Nah, yang ini yang tadi saya udah bilang. Ini kita menentukan durasi si aktivitas kita itu per satu item. Ya. Jadi yang penting dilakukan untuk di langkah ini, kamu harus memastikan input data yang dibutuhkan. Yang pertama itu biasanya arrival ya. Tadi kan kalau yang max arrival itu jumlah. Oke, jumlah.
Kalau yang ini arrival time, arrival interval time itu berarti gini yang tadi yang kayak di restoran. Datang per 10 menit ya kalau teratur. Mungkin kalau kayak punya si Evan nih ya yang proses vaksinasi COVID itu kan kamu per 1 jam anggapnya 100 orang gitu misalnya ya. Nah nanti kamu bisa atur itu ya. Nanti kamu main-main aja ya. Jadi saya ngaku deh, maksudnya aku juga baru yang soal ini. Jadi kalian jangan males ya, kalian bisa lebih dari saya. Oke, baik ya. Nah nanti kamu sampai sini. Arrival time-nya itu kamu harus ini antara menentukan interval antara keluar lagi customer gitu ya kalau itunya customer. Kalau itu job antar job itu berapa intervalnya, jarak antara job 1 dengan job 2. Ya. Seperti ya yang saya maksud ya. Jadi misalnya si Evan sama si Devi sama-sama mau ke restoran itu tapi datangnya nggak bersamaan, yang satu jam 1, yang satu jam 1.30 gitu. Nah, berarti jarak antara si Evan sama si Devi itu 30 menit. Nah, si 30 menit adalah time interval. Tapi Evan dan Devi, 2 customer itu adalah jumlah unit yang datang. Oke, itu ya bedanya ya. Oke. Nah, kita pada saat ini udah harus pakai yang udah masuk ke simulasi ya. Jadi kalau nggak akan bisa ngeklik ya. Jadi kita sekarang masuk ke dalam klik time analysis. Apa yang dilakukan? Kita akan ngeset. Nah, menunya keluarnya beda sama yang tadi. Ya, kamu bisa lihat arrival-nya berapa. Terus, arrival count-nya berapa. Ya, nah ini, token created until maximal arrival count is reached. Ya, katanya akan dikeluarin terus si barangnya sampai 100. Ya, kalau ini 100, berarti sampai 100. Per 10 menit keluarin, terus akan berhenti di 100. Nah, ini biasanya akan berlaku ke start event, activities yang men-start proses. Karena apa? Karena kita harus memastikan ada job di situ yang melewati sistem, yang melewati proses ini. Oke, nah kemudian kita juga bisa ada beberapa skenario dalam kedatangan ya. Jadi ini kerennya ya si BCG. Kita bisa bikin konstan, bisa bikin ngikutin distribusi ya. Nah, jadi kalau kita klik ke sini, kamu klik ke sini nih, icon ini, nanti kamu bisa keluar ada parameter. Boleh yang durasinya konstan, boleh yang integer value, boleh ngikutin distribusi normal. Ini udah ngambil statistik belum ya kamu ya? Mudah-mudahan paham yang disebut distribusi normal ya. Distribusi normal, terus triangular, terserah lah. Ini ada beberapa lagi sih sebetulnya ini kalau ke bawah lagi ya. Ntar kita di demo aja. Ya. Nah kalau kita udah pilih, nah nanti tergantung yang kamu pilih itu nanti dia keluarin menunya rada beda, gitu ya. Jadi kalau saya milih misalnya normal distribution, nanti dia akan tanya min kamu berapa, rata-rata berapa. Jadi arrival misalnya pada saat yang bersamaan 5, arrival interval 5 gitu. Tapi bisa aja berubah gitu ya kan. Kalau misalnya min kan rata-rata ya, rata-rata kan. Berarti bisa aja plus minus gitu kurang dari 5. Tapi pokoknya rata-ratanya selama itu berjalan si 100 instance ini 5 gitu. 5 menit ya. Dan kalau misalnya ini ada yang salah pasti ngasih tahu dia ya. Selanjutnya kita harus menentukan processing time. Nah, processing time ini kita menentukannya gimana? Kalau kamu pergi ke aktivitas ini ada yang gambar jam. Kalau kita klik di sini ada pilihannya hari, jam, menit, detik. Ya. Ya. Right ya. Gampang kok, ini tinggal ngisi aja. Saya sorry banget saya memang nggak nentuin untuk yang order restoran ini, tapi saya nanti mau minta ke kalian ya, nanti kalian waktu bikin laporan akhir kamu harus specify per satu step task itu kamu berapa menit atau hari kayak gitu ya. Mungkin aja ada yang hari hitungannya ya, tergantung. Oke. Nah, nanti ini bukan cuma satu ya, per satu-satu loh. Ini iya di set, ini iya di set. Oke. Per satu-satu kamu harus set. Oke. Nah, kemungkinan kalau yang kayak gini nih, ini kan ada subproses ya. Nah, kalau subproses itu berarti di dalamnya yang kamu harus tentuin, bukan ininya, dalamnya. Oke, dalamnya harus ditentuin. Oke. Terus di sini boleh ya, silakan nanti ditentukan aja. Boleh juga kalau mau pakai distribusi, maksudnya dibuat random, boleh juga
ya. Silakanlah kamu maunya gimana. Oke. Pokoknya biasanya kalau milih menu yang berbeda nanti keluarnya beda itunya si ininya beda. Oke ya. Gini deh kecil tuh. Oke ya, saya skip dulu aja. Nggak ada. Nah, kalau udah sampai sini sebenarnya kamu bisa juga tes lagi gitu ya. Boleh aja iseng tes lagi dan lihat nanti ada hasilnya. Nah, kalau misalnya kamu ngerjain pakai throughput time analysis dan kamu run pada saat di situ nanti keluar nanti kayak gini tampilannya biasanya. Ya, apaan sih ini? Nah, ini ada legendnya completed, average time, and total time. Oke, jadi we will know ya. Pada saat kita melihat ini, sebenarnya we will know kalau ada bottleneck gitu. Alright, ada bottleneck, harusnya kita bisa lihat. Dan nanti angka-angka ini akan ada statistik, bisa diekspor ke Excel. Ya. Oke, nah kalau kamu klik ke result, nanti keluarnya kayak gini tuh. Ya, oke. Jadi kamu nanti boleh lihat lagi ke menu ini. Ya. Nah kalau udah nanti kamu bisa artikan aja. Ya, boleh. Ini saya skip aja nanti kamu boleh. Ini ada beberapa setting sih. Sorry. Ini ada beberapa setting ya. Kamu harus set properties ya. Properti, nama senarionya, deskripsinya, kemudian ini durasinya. Kamu mau jalanin berapa lama? Ya, ini kan simulate the process model. Jadi kamu misalnya pengen jalanin selama 30 hari simulasinya boleh, ya. Atau 1 hari, terserah ya. Oke, kita tentuin aja. Nah, nanti kamu bisa pelajari lagi ya untuk kalau kamu pengen hitung manual, pengen tahu gitu. Nah, ini ada caranya ya. Tapi saya nggak akan bahas deh. Ya kamu baca aja sendirilah. Nah, nanti kamu akan bisa mendapatkan laporan ini. Oke ya. Bentar. Ini ada apa lagi? Disamakan start. Alright. Oke. Ini contohnya yang tadi ya. Udah. Saya sekarang ke yang nomor 3 ya. Throughput. Kita sekarang masuk resource. Nah, kalau resource ini tadi kita nentuin aktor-aktornya ya. Siapa yang melaksanakan apa. Right. Nah, di sini kita nanti akan tahu total resource cost, total activity cost, delay ya, kalau ada delay karena resource-nya nggak cukup, gitu ya, bisa. Ya. Nah, jadi sekarang kita lihat ini kita klik si resource analysis, nanti terus harus ngeklik resources. Ya. Nah, pada saat keluar resources, we have to actually define. Ya, sorry ini kok udah dia nggak ngasih lihat penambahan ya. Nanti saya harus tunjukin berarti ini. Jadi sebenarnya kita harus nambahin nih. Ini kita bisa nambahin nih caranya gini. Nanti siapa perannya. Jadi kalau saya biasanya ngikutin pool, ngikutin lane ya. Siapa aja saya buat. Kenapa? Karena saya harus define berapa jam dia bisa kerja gitu. Seharinya atau berapa lamanya ya. Then nanti kamu bisa define cost di sini. Saya ke sini dulu deh. Nah, ini dulu ya. Kalau nambahin, kamu bisa klik sini, terus nanti nambah keluar menu ini. Kamu bisa tentukan siapa. Nah, kamu nanti bedakan role atau entity. Role itu orang-orangnya gitu ya. Jadi yang ngerjainnya. Kalau business role, kalau entity itu biasanya lebih ke departemen atau apa gitu. Ya. Jadi nanti kamu tentuin aja. Nah, habis itu kita harus memastikan si resource-nya itu available. Nih ya, availability. Nah, availability ini kita dalam satuan. Nah, ini sebetulnya satuannya. Oh, ini jumlah orangnya ya. Jadi saya misalnya cuma ada 1 ambulan ya 1 ya. Ada nurse-nya cuma 1 ya 1. Gitu. Ya. Dan sebagainya. Oke. Jumlah orangnya. Lalu di sini ada nanti kamu bisa tentukan cost per jamnya berapa. Atau ada fixed cost ya. Misalnya fixed cost $3 nih dolar soalnya. Terus tapi nggak per jam. Jadi dia sehari $3 ya. Ambulance $30.
ya. Tapi kalau di jam berarti ada gitu. Ya boleh ya. Atau nggak ada per jamnya, cuman fix aja berarti 0. Nanti kelihatan ya dari biayanya nanti ke total sendiri sih. Nah, cara menentukan resource, ini ada tombol di sini. Klik, nanti kita tentuin siapa yang ngerjain tes ini. Ya, oke. Ini siapa yang ngerjain tes ini, kamu tentukan. Dan ini bisa N atau OR, ya. Saya sih kebanyakan pada pakai N sih, kecuali kalau OR kalau misalnya kita mau tentuin waiter 1, waiter 2, tapi saya misalnya jam kerjanya beda, ya boleh sih. Jadi ada waiter 1, waiter 2, berarti bisa OR. Ya. Silakan nanti ditentukan. Terus nanti di sini butuh berapa. Pada saat ngerjain itu butuh berapa orang. Kamu tentukan. Ya, 1 atau 2 atau berapa. Cuman jangan sampai kamu butuh ini 2 orang, tapi kamu cuma punya 1 orang, ya nggak akan jalan prosesnya, dijamin teman. Ya. Oke. Nah, kemudian selanjutnya kita akan bisa define activity cost, ya. Nah, activity cost ini adalah cost melaksanakan aktivitas tersebut, ya. Tapi maksudnya gini, ini bukan cost bayar si resource, ya. Tapi misalnya kamu anggap aja membuat kue, berarti biaya pembuatan kuenya berapa gitu. Nah, itu kamu tentuin, boleh di sini caranya pakai yang ini, pakai yang $. Klik $, nanti keluar ini. Oke, bebas ya, kalian boleh tentukan nanti cost unitnya, fixed cost amount, tergantung dari skenario configuration, kamu pakai cost-nya apa, US dollar atau apa, nah kamu nanti bisa tentukan. Nah, kalau udah, sebetulnya run lagi. Ya, tapi saya ini belum selesai ya, ini kan baru sampai ke resource. Ya, jadi kalau ke resource, nanti ketahuan di sini keluar grafik resource utilization. Nah, setelah itu kalau di run nanti keluar tuh resource-nya kepake berapa banyak, berapa instance yang dia kerjakan, berapa waktunya, minimumnya, maksimumnya, per satu resource keluar semua waktunya. Ya, nanti ini bisa diekspor ke Excel. Oke, nah ini ada legend-nya ya apa ya? Nanti kamu boleh kalau ini lebih memahami bisa cek. Nah, kemudian kalau kamu balik lagi ke situ, resource-nya doang, nanti ketahuan di-utilize berapa. Mungkin kamu ambulans sampai 100%, berarti mungkin kamu harus nambah ambulans, itu bisa ketahuan tuh. Ya. Oke. Baik ya. Ini saya skip aja. Yang terakhir deh. Ya, terakhir. Kalender analisis. Nah, berarti kita harus tentuin kalender nih. Ya, sekarang ya. Kalender analisis ini berarti kita akan mendefinisikan kalender. Kalau belum ada kalender nanti kita harus bikin. Ya, add kalender. Kemudian kamu definisikan kalender seperti kayak di Outlook sebetulnya. Namain aja kalendernya, misal kalender kerja normal, boleh lah bebas. Atau kamu kalau kamu ngerjain proyeknya tadi yang apa vaksinasi, ya udah kalender vaksinasi apa Universitas ABC gitulah, apalah ya. Nah, nanti kamu boleh tentuin benar-benar start time-nya jam berapa, durasinya berapa lama boleh ya. Kemudian ininya recurrence pattern-nya daily atau weekly atau monthly atau yearly ya. Lalu ini kapan berakhir? Biasanya saya setnya sih setnya gini sih, no end date daily. Terus tinggal ini aja durasinya mau berapa lama si kalender. Oke. Nih, total durasi of the calendar. Jadi bisa aja 30 hari bisa. Ya. Kalendernya akan di-repeat kapan? Periode startnya kapan selesai. Boleh tanggalnya juga. Ya. Nah, kalau udah itu belum selesai karena kita harus mengassign kalender ini. Ya. Jadi jangan lupa habis waktu di kalender analisis ngeklik resource. Kenapa? Karena di sini kita harus pastikan pada kalender ini si resource ini tersedianya berapa. Biasanya sih saya sama, anggapnya semua masuk. Jadi samain aja kirim makanan ini. Ya. Tapi kalau misalnya pas di periode itu ada yang nggak masuk, kamu bisa kurangin.
Nah, kalau udah kita run ya, nanti keluar lagi semua statistiknya lebih detail lagi. Oke ya, kebayang ya? Oke. Baik, ini penjelasan singkat aja. Dan kalian boleh bikin beberapa kalender ya, boleh aja. Ada morning, ada day. Ya, durasinya 8 jam, boleh ya. Oke, kemudian nanti kan kamu jadi nentuin nih. Kalau kamu mau punya beberapa shift, kamu bisa bikin kayak gini. Jadi saya ngebayanginnya kalau ada nggak yang 24 jam hospital, gitu ya, hospital maybe, ya you have to do this. Karena biasanya nurse itu 3 shift sih sehari, ya. Kalau nggak mereka capek sekali. Nah kalau udah kamu bisa lihat semua, nanti ketahuan nih dari ininya, nanti keluar semua, ya. Oke, sampai sini saya mau mulai masuk aja ke dalam demonya. Oke ya, mudah-mudahan kamu nggak terlalu pusing, tapi kamu bisa selalu lihat ke situ ya. Oke, ya nggak apa-apa ya kalau yang mau sholat silakan. Oke, nah sekarang saya akan masuk ke, alright. Oke, ini adalah diagram simulasi yang soal kamu sih, soal kamu, tapi saya udah buat versi saya, oke, versi saya. Tapi saya mau bilang gini, saya nggak bilang yang punya saya paling benar, oke, nggak apa-apa kok, tergantung kalian mindsetnya apa, ya. Jadi saya mau di sini gitu ya. Tadi sebenarnya ada yang salah. Oke ya. Nah, jadi saya ada datang ke restoran, konsumen, nih, ntar ya, mulai dari sini. Ini adalah proses di restoran, kemudian ada chef, ada sistem informasi via tablet, ada waiter, ada konsumen. Oke, kemudian saya sistemnya datang di restoran, duduk, yang ini saya rasanya nggak usah terlalu banyak bahasa, pokoknya kamu kebayang lah. Terus kenapa aku pilih ini, ya, ini kan user executed. Oke, terus di sini aku memutuskan pakai throw, submit pesanan, dia ngirim pesan, masuk ke sini nerima, gitu si chef, ya. Baru di sini ini ada parallel gateway. Terus ini sebenarnya saya pengen buang, ntar dulu. Mungkin saya buang aja lah ini. Soalnya tadi juga bikin pusing kayaknya. Dibuang dulu deh. Nanti saya taruh 15-nya di sini aja. Oke, kemudian ya, ini pakai script, print, kemudian sini. Nah, lebih kurang gitulah ya. Nanti ini saya kasih, nggak apa-apa. Baik. Nah, sekarang kita akan melakukan setting simulasi. Nanti aku kasihlah rekaman yang ini khusus ya. Soalnya bisa kalian pengen lihat lagi. Oke, nah sesuai dengan yang tadi saya bilang, pertama kamu akan memastikan dulu ini nggak error. Ya, saya biasanya klik validate, terus nanti dikasih tahu, oh nggak ada error, syukurlah puji Tuhan ya. Udah, oke. Dah. Nah, sampai sini kalau kamu yang nggak berbayar pasti nggak bisa ya. Jadi nanti boleh saya kasih akses ke akun saya, tapi kayaknya kamu harus dijadwalin nih. Misalnya tanggal segini grup ini, tanggal segini grup ini gitu ya. Nanti langsung aja kan kita cuman ada grup. Jadi kamu per grup aja nanti. Saya cuman punya 7 grup ya, jadi bisa lah satu grup sehari gitu ngerjain itu ya. Oke, nah saya masuk harus ke simulation view ya. Kamu perhatikan, kalau saya nggak ke simulation view, saya nggak akan ada menu yang kayak tadi. Jadi saya klik dulu simulation view, then you will see ada 4 step ini. Nah saya akan mulai dari proses validation dulu ya. Nah di sini saya akan pertama klik si datang restoran. Nah saya pengen, ini sebenarnya kebanyakan saya, ya udah 1000 aja. 1000 lah ya. 1000 arrival count ya. Tapi saya pengen sebulan, kalau sebulan sebenarnya kurang 1000 teh. Kalau enggak saya seminggu aja lah 7 hari. Kalau 7 hari, anggap aja saya 1 hari itu saya dapat 50 customer. Ya berarti 350 ya udahlah. Enggak apa-apa lah 1000 masih masuk akal. Ya, oke.
Lalu setelah itu saya akan cek properties ya. Nah, di sini saya akan menamai order restoran. Ini boleh ya, simulasi proses order restoran. Oke. Startnya saya ya udah sekarang aja lah. Ya, saya jalanin ya 7 hari lah. Oke. Kemudian base time yang saya pakai menit. Untuk ini boleh pakai rupiah. Ya, boleh. Kamu nanti pastikan aja. Nah, untuk yang replikasi, ini jumlah replikasi skenario yang perlu di execute. Kayaknya sebetulnya biasanya ini nggak usah sih, nol aja dulu lah. Ya, nanti kita lihat efeknya. Oke. Dah. Nah, sampai titik sini, sebenarnya kalau kamu mau iseng, bisa di-run dulu. Tapi saya udah ngisi yang lain, nggak apa-apa. Kita sekalian aja set ya. Karena saya udah ngedemoin nih, cobain. Dah, tadi validation itu ya. Kedua, kita akan time analysis ya. Time analysis kamu sekarang harus ada beberapa set di sini. Yaitu yang pertama adalah, ini dulu deh. Kita sekarang perhatikan kalau kamu dengan time analysis, pas ngeklik ini beda keluarnya. Ya. Nah, jadi saya pengen pakai arrival-nya, itu anggap aja saya pakai duration aja gitu ya. Duration. Ya. Sekarang sebetulnya kita bisa kalau pakai distribusi macam-macam itu sampai ke bawah. Ya udah, duration aja. Nah, jadi saya nganggap arrival itu per 15 menit. 10 menit lah. Biar agak sering. Ya. Oke, terus maksimum arrival count tadi saya milih 1000 ya kayaknya ya. 1000 aja deh. Oke. Biarin. Nah, terus udah ya. Nah, sekarang kita harus tentukan durasi untuk setiap ini. Contohnya untuk duduk di meja butuh sekitar 2 menit. Saya berhayal aja 3 menit lah. Ngasih menu 1 menit. Lihat menu. Kan orang suka lama ya 5 menit. Pilih pesanan 5 menit. Lama kah 10 menit? Anggap aja dia ribut dulu gitu ya. Nah, terus sini mah chance ya. Oh, ini soalnya ini merge, jadi nggak keluar probability ya. Nah, ini dulu menginput butuh ya 1 menit, 2 menit lah si waiternya. Baca pesanan. Nanti kamu main-main aja ya. Maksudnya jangan ini, kamu kreatif aja coba-coba sekalian lihat hasilnya ya. Mengkoreksi misalnya butuh 2 menit deh. Nah ini kan cabang. Kalau cabang akan ada probabilitas. Jadi cabang 1 sama 2, ini submit pesanan atau ngebetulin. Saya pikir lebih banyak yang tidak ya. Jadi udah benar gitu pesanannya ya. Saya gedein aja. Jadi 80% benar. 85% benar lah. Nah, oke. Jadi kamu bisa geser-geser. Oke. Nah, berarti nanti jobnya akan lebih banyak yang masuk ke sini daripada yang ke atas, ya. Nah, udah dari sini berarti akan masukkan prosesnya ke sini. Nah, ini yang ngerjain si chef. Oke. Chef butuh lihat pesanan itu berapa lama? 2 menit lah untuk mempelajari. Lalu dia mulai masuk job paralel. Yaitu dia nyiapin makanan. Butuh 10 menit. 15 menit deh ya, karena tadi saya kan pakai 5 saya nyebutin 15 menit soal teh. Benar ya? Perasaan kayak nyebut 15. Nggak ada gini. Ya udahlah, nggak apa-apa, asumsi aja ya. Saya pokoknya 10 menit, saya 15 menit lah nyiapin dia masak lelet nih, tapi ya berarti gawat. 3 menit udah cukup lah, selesai minumannya ya. Nah, kalau udah di sini kan berarti ini karena ini paralel dia bersamaan, jadi nggak keluar chance itu. Nah, di sini menekan tombol ready, anggap aja cepat 1 menit. Terus dia
sini ngeprint 10 detik. Cepet. Kalau di sini nerima notifikasi 1 second ya. Oke. Nah, ini gening, ntar dulu. Ini harusnya paralel berarti. Ya, saya ada yang salah ya. Oh iya, ini sebenarnya saya ada yang salah nih. Karena ini kan harusnya paralel. Benerin dulu deh ya. Kagok nih. Kita betulin dulu ya. Ini saya ubah dulu menjadi gateway type. Parallel gateway. And then I need another gateway here. Ini sebenarnya bukan proses, jadi saya sebenarnya nggak salah-salah amat. Tapi ini saya ada kesalahannya di sini. Jadi ini kan sebetulnya hasil dari ini. Boleh taruh sini aja. Di sinilah. Dan saya butuh gateway lagi. Taruh di sini. Oke, supaya rapi. Supaya rapi dong sini. Alright. Yang rapi. Kan saya pengen rapi. Dari sini kita ya. Bentar, saya kadang-kadang suka lupa caranya gimana. Ngaco saya. Ini ke sini, ini ke sini. Ya, jadi saya paham loh kamu susah kayak ginian ya. Bentar. Saya rapiin dulu ya. Ini kadang-kadang nyebelinnya sih bisa JT ini tak. Gemas saya. Alright. Now let me put it parallel. Udah ya? Nah, jadi kalau kayak gini sebenarnya saya nggak perlu ini banget. Ini di sini aja lah. Nggak penting-penting amat juga sih. Udah. Oke, harusnya ini aku udah benar. Saya balik lagi ya, simulation. Nah, jadi udah nih, harusnya no problem ini, karena ini paralel. Ya, jadi harusnya nggak keluar ini. Notifikasi cepat. Mengambil makanan. Anggap aja 1 menit untuk jalan dari tempat si waiter ngambil makanan. Kencet. Lalu bawa ke meja. 1 menit. Makanya ini saya pisahin karena saya nggak bisa ada 2 kata kerja di situ ya. Lalu dia neken tombol serve, saya anggap 1 menit juga. Lama banget ya, udah 30 detik deh. Baik, dan dia masuk ke sistem pesanan, di sini menyantap. Anggap aja customer makannya 20 menit. Udah ya? Selesai setting sampai sini. Oke, kita masuk yang berikutnya ya, ke resource. Nah, resource, kita harus klik ke sini dulu. Nah, dulu. Oke, kita harus klik di sini. Nah, kita itu harus bikin resource kalau belum ada ya. Chef ada, konsumen. Saya udah bikin ya. Jadi caranya gampang bisa ya, cuman gini. Terus nanti kamu namain. Ini saya contoh doang ya, sampel. Sampel, tes. Ya, nah ini ada role, ada entity. Oke. Kalau role seperti saya bilang perannya orangnya, entity itu unitnya gitu ya. Atau perusahaan. Ini sampel. Saya buang aja ya. Karena saya cinta. Nah, jadi saya bikin chef, konsumen. Nah, tapi saya ada meja restoran di sini. Karena apa? Saya kan punya keterbatasan meja restoran ini, walaupun saya nggak tulis ini soal. Ya, anggap aja mejanya cuma ada 10, tapi 10 kebanyakan sih, nanti 5 aja lah, saya pengen lihat apa yang terjadi kalau saya cuma punya 5 meja ya. Oke, terus ada sistem informasinya, saya masukin juga, waiter saya masukin. Kenapa? Supaya saya bisa set berapanya. Ya, jadi anggap konsumen itu selalu konsumen itu harusnya ya udah 5 aja lah ya, anggap aja dalam satu waktu, meja 5 aja deh, sistem informasi 1, chef cuma ada 1, waiternya anggap aja cuma ada 2 ya, saya ngarang nih. Kemudian kita bisa tentukan cost, tadi cost itu IDR ya, oke, IDR, konsumen nggak ada cost-nya, waiter ada cost-nya, saya masukin cost per hour aja langsung ya,
10.000 per jam, shift-nya itu 30.000 per jam, sistem informasi 10.000 per jam, saya masukin meja restoran, saya anggap nggak fix, nggak ada biaya deh, ya kan dianggapnya itu investasi. Oke, udah ya, sampai itu set, udah beres. Nah, terakhir kita masuk ke kalender. Nah, untuk kalender kita harus ngeset beberapa hal. Kita klik dulu kalender. Nah, saya udah buat ya. Kalau kamu belum bikin, ini saya remove dulu deh ya, biar ini. Kita bisa bikin kalender baru. Jadi anggapnya ini kalender normal gitu ya. Jam bukanya mulai dari jam 7 pagi, pagi amat, jam 10 aja. Jam 11 lah, biasanya restoran bukanya jam 11 AM. Dia buka cuma 6 jam. Ya, aku tulisnya gitu aja, sehari cuma buka 6 jam lah. Jadi dia sampai jam 19 buka ya. Bentar banget ya. Sampai jam 20 lah, 7 jam. Oke. Terus ini pattern kalender ini, yang ini berulang setiap hari, setiap 1 hari. Dan dimulainya kan tadi saya udah ngeset kapan, tapi saya nggak pakai end date deh, biarin aja. Lalu saya oke kan. Nah, kalau udah, berarti kita harus balik lagi kemana? Sedang mengklik kalender analisis, kita mengklik resource. Ya, kenapa kita harus masukin? Pada saat kalender normal, resource kita berapa? Tulis aja 5, 2, 1, 1. Nah, disamain aja saya biasanya. Enggak ini ya, enggak ngapa-ngapain lagi. Udah. Terus mungkin terakhir saya pastikan ini udah ya tadi ya. Oke, harusnya udah siap nih. Nah, kalau kamu sudah sampai ke sini, apa yang harus dilakukan berikutnya? Adalah kamu nge-run, kan? Nah, run simulation sekarang kamu bisa klik start. Oh, fail berarti. Halo semuanya, ini adalah perbaikan dari kasus yang tadi ya, yang saya nggak bisa jalan, tapi sekarang saya sudah betulkan. Jadi yang di depan ini tidak berubah ya, sebetulnya sama-sama aja seperti yang tadi. Jadi saya aja penjelasan saya. Nah, yang saya ubah itu adalah bagian di sini. Setelah dari chef, paralel gateway ini 2 ya, kemudian yang terjadi adalah chef menekan tombol ready, kemudian mengirimkan notifikasi, dan di sini saya ganti sebagai event, intermediate event, menerima pesan, dan di sini kemudian waiter mengambil makanan, manual task, lalu membawa makanan ke meja makan, manual task, dan di sini saya buat paralel gateway lagi, jadi dua-duanya harus dikerjakan gitu ya, menyantap makanan dan menekan tombol serve, kemudian di sini digabung lagi untuk sebelum sampai ke end, ya. Nah, jadi saya buat perbaikan itu, walaupun sebetulnya kalau mau juga ini bisa aja nggak paralel, tapi kita ada 2 end event gitu ya. Oke, nah kemudian perubahan yang saya lakukan juga, yang harus saya pastikan adalah untuk time ya, tadi saya udah masukkan lagi, untuk time-nya sama aja lah, ini kamu logika aja ya. Oke, masukin, saya masukin makan 20 menit, kemudian di sini juga, lalu pas masuk resource, di sini dipastikan aja, ada yang ini yang ngerjain konsumen, yang ini yang ngerjain waiter, yang ini waiter ya, waiter, yang ini juga waiter. Oke, sudah ya, jadi yang lain sih sama-sama aja, ini mah nggak ada propertinya ya. Coba saya pastiin dulu di sini notifikasi itu harusnya sistem informasi ya. Ya, oke. Udah ya, 1 aja. Kemudian tadi di sini takutnya kelewat, chef udah dipilih belum? Sudah ya. Oke, baik ya. Nah, kemudian saya juga ingin mengadakan perubahan di sini untuk proses untuk berapa yang datangnya, saya tulis 500 aja biar saya bisa tunjukkan sekarang, nggak terlalu lama gitu ya. Nanti kalau mau lebih lama lagi, nanti kalian boleh main-main dengan yang ini. Oke? Nah, kalau sudah, sekarang saya run. Untuk kalender tadi juga nggak berubah ya. Jadi saya start aja. Nah, kalian bisa lihat sekarang,
bahwa simulasinya itu berjalan. Kalau simulasi berjalan, ya angka-angkanya semua gerak. Ya. Dan saya cuma masukin 500 job aja. Berarti cuma 500 customer. Saya masukkan. Ya, ini semua bergerak ya. Kamu bisa lihat angka-angkanya. Oke. Kemudian nanti di sini, ini kayaknya di sini, kenapa ya? Ini nggak ada count-nya. Mungkin karena, oh saya salah ya. Di sini jadi 0 customer nih yang selesai. Oke ya. Berarti saya ada salah setting di sini. Nggak apa-apa, dibetulin aja. Ya. Nah kalau misalnya gitu aja, saya mungkin karena customer-nya 1, mestinya saya ubah coba. Ya. Nah di sini, ini saya cuma ngeliatin angka aja dari proses pemesanan. Coba ya, kita sekarang buat lagi. Saya close window, kemudian saya betulin lagi ya di sini. Coba resource-nya. Oke. Saya konsumennya cuma 5, bentar. Kalender. Oke. Durasi, oh durasinya salah, 7 jam. Mestinya, oh iya benar nih, 7 jam per hari. Oke, nggak apa-apa. Kemudian, mungkin resource ya yang harus saya cek. Di sini, resource-nya, konsumennya. Coba kalau konsumennya dalam satu waktu cuma 5. Udah ya benar cuma 5. Oke. Ini kayaknya ada yang salah sih settingnya. Coba lihat. Saya mau memastikan dulu. Menyantap makanan adalah konsumen. Oke. Kemudian durasi 20 menit. Waiting time 0. Oke. Baik. Coba ya kalau kalender. Oke ya, kita tes aja deh. Perasaan kayak udah bener. Kita run simulasinya, apakah jalan atau tidak? Jalan ya. Ini kelihatan tuh resource-nya. Cuman yang saya cemas itu tadi, di sini kok nggak ada con ya, berarti di sini ada yang tidak terjadi nih. Ini pasti ada yang salah ini. Ya, karena ini kan harusnya ada angka dua-duanya. Coba kita lihat ke bawah. Apa ya, kita lihat tuh. Ini kan benar tuh, ya dua-duanya paralel. Count-nya juga sama ya, kan bersamaan. Nah ini nih, ini kayaknya saya ada yang salah ya. Kenapa dia? Kenapa yang ini lama, yang ini nggak ada yang selesai? Coba konsumen, atau konsumennya udah kepake di sini, jadi itu nggak pernah bisa dikerjain ya. Ntar 1, 2, 3, udah cuma 3, jadi nggak mungkin, harusnya bisa. Coba kita lihat resource. Di sini ada average time waiting. Oke ya, ini belum ke proses 500. Cuman saya herannya di sini. Ini kenapa ya? Nggak mau keluar angka. Aneh ini. Harusnya di sini ada angka. Nih, jadi 0 semua ya. 0 menit. Di sini juga 0 menit. Oke, jadi sebetulnya yang masih error daerah sini nih. Oke. Nah, tapi yang nggak apa-apa, ini saya tunjukin dulu aja deh ya. Nanti kita lihat lagi ya. Yang pasti ini dapat statistiknya semua, terus nanti kamu bisa ekspor. Oke, ini dijalankan dengan simulasi pura-puranya selama 7 jam per hari. Dibutuhkan berapa hari? Ini 171
1.781 hari untuk 500 order. Wah, lama banget ya. Oke, kita lihat ya. Next time waiting ada yang nunggu sehari, kan nggak mungkin dong ya masa customer nunggu sehari. Nah, ini berarti kita ada yang ngaco nih di sistemnya ya. Tapi nggak apa-apa deh, yang penting aku tunjukin dulu, nanti kita bisa main-main dengan simulasi ini ya. Oke. Nanti kita coba lihat ini masalahnya di mana. Mungkin prosesnya ada yang salah nih. Jadi kok bisa lihat pesanan kok lama banget ya. Coba nanti kita akan lihat lagi. Saya juga akan bermain-main lagi. Kalau kalian mau coba-coba di weekend ini boleh ya. Di hari Jumat, Sabtu, Minggu ya kalian boleh pakai. Silahkan. Terima kasih.